Salam. Selamat hari Minggu bagi kita semua, jemaat Tuhan yang berada beribadah di rumah masing-masing. Mari berikan hati dan waktu kita dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan di ibadah kita hari ini, tanggal 3 Mei 2020. Semoga melalui ibadah hari ini kita semakin diberkati dan dihibur oleh Tuhan melalui firman-Nya yang akan kita dengarkan. Salam, selamat hari Minggu bagi kita semua. Salam, selamat hari Minggu bagi kita semua. Sekarang kita buka ibadah kita hari ini. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Sorgawi, kasih-Mu sungguh besar yang menyediakan segala kebutuhan kami. Sekarang kami datang ke hadapan-Mu dalam persekutuan ibadat ini, mensyukuri segala kebaikan Tuhan kepada kami. Kiranya Roh Kudus hadir dalam persekutuan ibadah ini, membangkitkan jiwa serta membangunkan hati kami, supaya mampu menyaksikan kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Dengarkanlah firman Tuhan pengganti dasa titah yang tertulis dalam Yohanes 15 ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Marilah kita sama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 415 ayat 1.
Marilah kita berdoa memohon pengampunan dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan berlimpah kasih karunia, Engkau menghendaki agar kami mengasihi sesama seperti diri sendiri. Namun kami sering dengan sengaja menabur benih perselisihan. Hati kami sering dipenuhi iri, dengki, dan dendam. Dalam kehidupan berjemaat, kami juga sering lalai melakukan tanggung jawab untuk mendoakan serta menasihati sesama. Kami sering mengabaikan kehendak-Mu demi memenuhi kehendak serta keinginan kami sendiri. Kehadapan-Mu ya Bapa, kami bersujud memohon keampunan dosa. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan akan pengampunan dosa yang tertulis dalam Keluaran 34 ayat 6 sampai dengan 7. Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat, bagi Tuhan ak ada yang mustahil. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi nas bacaan pada minggu ini, tertulis dalam Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 21. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh.
Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari kidung jemaat, seperti rusa rindu bagi sungaimu. Marilah kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat, di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam buat kita semua. Selamat hari Minggu buat kita jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang mari kita dengar Warta Jemaat GKP Tebing Tinggi Minggu 3 Mei 2020. Yang pertama, berita sukacita. Pada hari Senin tanggal 21 April 2020 telah lahir seorang anak laki-laki di tengah-tengah keluarga Bapak Agustin Sidabutar, Ibu R. Borudamanik, Jemaat Sektor 4. Puji Tuhan, sehat anak yang baru dilahir, begitu juga dengan ibunya. Ucapan syukur atas kelahiran bayi dari keluarga Bapak Agustin Sidabutar
Ibu R. Borudamanik, jumlahnya sebesar Rp100.000. Kebaktian Minggu. Hamba Tuhan yang melayani pada kebaktian Minggu tanggal 10 Mei 2020 di Kuria GKPS Tebing Tinggi, pengkhotbah Bapak Pendeta Rudiaman Saragi, STH MA. Liturgis Bapak Situa Arwin HP Silangit. Lagu pujian Bapak Samas Ephraim Barus. Tonggo Sapaat Bapak Situa IM Girsang. Persembahan jemaat di Kuria GKPS Tebing Tinggi Minggu 3 Mei 2020. Persembahan yang pertama jumlahnya Rp1.119.000. Persembahan yang kedua Rp1.036.000. Persembahan yang ketiga Rp1.028.000. Persembahan kebaktian keluarga, persembahan pertama Rp236.000. Persembahan yang kedua Rp271.000. Persembahan bulanan jumlahnya Rp650.000. Ucapan syukur Rp70.000. Jumlah persembahan di Kuria GKPS Tebing Tinggi pada hari Minggu 3 Mei 2020 jumlahnya sebesar Rp4.710.000. Jadi kita doakan apa yang telah kita laksanakan dan akan yang kita laksanakan di Kuria GKPS Tebing Tinggi dapat berjalan dengan baik dan diberkati Tuhan. Terima kasih. Kita bersatu di dalam doa. Allah yang maha baik yang kami kenal dan sembah melalui anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami patut bersyukur kehadapan-Mu karena Engkau masih menyertai kami pribadi lepas pribadi hingga kami boleh berkumpul di rumah-Mu ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami telah menyanyikan lagu puji-pujian kami kepadamu. Kiranya lagu pujian kami berkenan di hadapan-Mu dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, pada saat pagi hari ini kami juga datang ke hadapan-Mu untuk mohon ampun akan dosa pelanggaran yang kami perbuat. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami bermohon ke hadapan-Mu. Kami telah mendengarkan warta jemaat-Mu. Biarlah kiranya warta jemaat yang sudah kami dengar boleh kami jalankan, terkhusus buat warta jemaat di bidang keuangan. Tuhan Yesus, mampukan bendahara Kuria-Mu untuk boleh menjalankan apa yang sudah direncanakan oleh jemaat-Mu. Bapa dalam surga, pada saat ini kami juga bermohon ke hadapan-Mu buat warga jemaat kami yang saat sekarang kemungkinan besar ada yang dalam keadaan sakit yang kami tidak tahu siapapun mereka jemaat kami yang saat sekarang dalam keadaan sakit. Mari Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan mereka dari sakit penyakit mereka, agar mereka memperoleh kesembuhan dan boleh kembali beribadah untuk datang ke hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga bermohon ke hadapan-Mu, Engkau mengetahui apa yang terjadi wabah di dunia ini, bahkan di negara kami ini sendiri. Tuhan Yesus, ini semua adalah berkat izin-Mu dan ini semua adalah atas pengetahuan-Mu. Karena itu Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang sujud berhadapan dengan-Mu Tuhan Yesus. Angkat wabah penyakit yang ada di dunia ini, terkhusus di Indonesia ya Tuhan Yesus. Agar kami boleh kembali datang ke rumah-Mu untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bawakan juga di dalam doa kami, para medis yang menangani orang-orang yang kena penyakit virus corona ya Tuhan Yesus. Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesehatan dan Engkau berikan kesabaran kepada mereka agar mereka boleh benar-benar boleh merawat orang yang berada dalam keadaan sakit ya Tuhan Yesus. Terkhusus pemimpin kami ya Tuhan Yesus, berikan hikmat dan kebijaksanaan untuk boleh mengambil kebijaksanaan sebagaimana yang Engkau hendaki ya Tuhan Yesus, agar negara kami boleh pulih kembali dan kami boleh beribadah kembali ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mohon kehadirat-Mu buat hamba-Mu yang sebentar lagi ingin menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau berikan kemampuan, Engkau berikan kemampuan yang luar biasa
agar kami boleh mendengar firman-Mu, sekaligus boleh kami mengerti dan boleh kami jalankan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Buat hamba-Mu dimanapun mereka melayani Engkau ya Tuhan Yesus, kiranya juga Engkau berikan kemampuan kepada mereka, agar mereka boleh melayani warga jemaat-Mu yang saat sekarang sedang haus akan firman-Mu. Inilah kami Tuhan Yesus, terima dan sempurnakan doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita kembali angkat pujian dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat Allah Peduli. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami datang ke hadapan-Mu meminta pertolongan serta kekuatan melalui firman-Mu. Maka dari itu kami memohon kepada Tuhan, hadirlah Tuhan di hati serta di pikiran kami, sehingga firman Tuhan ini menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini saya berharap keadaan Nasiam semua sehat serta berpengharapan. Sekalipun saya menyapa Nasiam dari sini, harapan saya Nasiam semuanya di rumah menjawab sapaan saya. Shalom buat kita semuanya. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dari 1 Tawarikh Bindu 16 ayat 31 sampai ayat ke-36. 1 Tawarikh pasal 16 ayat 31 sampai ayat 36. Saya akan membacakan di sini dengan sangat pelan-pelan. Lalu kemudian Nasiam semuanya di rumah silahkan mengikuti dengan membacakan di dalam hati. Beginilah firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja.
Biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami. Dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan, Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dari permasalahan yang ada di tengah-tengah negara kita, saya tertarik untuk membagikan satu cerita tentang anak sekolah minggu yang dengan polosnya, dengan sifat keenak-anakannya, dia menghampiri saya ketika dia baru pulang dari sekolah minggu. Saya bertanya, ada apa di sekolah minggu, belajar apa di sekolah minggu, lagunya apa saja di sekolah minggu, lalu kemudian bagaimana nikmatnya bersekolah minggu. Dengan sangat semangat dia bercerita tentang lagu-lagu pujian, mereka bernyanyi bersama, kemudian dia punya banyak sekali teman-teman yang baik-baik. Lalu terakhir dia bercerita gini, tapi kakak tahu nggak, aku tadi disuruh guru sekolah mingguku untuk membawakan doa penutup. Jadi saya bertanya kepada dia, wah, apa doanya? Ya biasa anak kecil ya, mereka suka menceritakan apa yang sesuatu membanggakan yang sudah mereka lakukan. Lalu kemudian dia bercerita gini, doaku, aku terima kasih karena masih bisa bersekolah minggu, aku berterima kasih karena bisa ke gereja, dan aku mengatakan kepada Tuhan, oke Tuhan, sampai ketemu minggu depan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kita sering terperangkap dengan kalimat sampai bertemu minggu depan ya Tuhan. Saya merasa itu hanya kepolosan dia saja. Tetapi apakah kita berpikir bahwa kita sering juga melakukan itu sampai bertemu minggu depan ya Tuhan? Sehingga akhirnya kita sepele untuk hal-hal memuji Tuhan, baik secara streaming hari ini, maupun kita membaca tata ibadah yang sudah dibagikan jemaat. Maka dari itu, sebelum kita membahas ambilan ini, saya mau mengingatkan kita semuanya, jangan mengulur-ulur waktumu untuk bertemu dengan Tuhan. Betul, firman ini, ibadah ini akan selalu ada di YouTube. Jika Anda menonton minggu depan atau 10 tahun yang akan datang, dia akan tetap ada. Tetapi hari ini adalah hari waktunya kita memuji Tuhan. Jangan tunda-tunda waktumu dengan mengatasnamakan, itu akan selalu ada di internet. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, melalui permasalahan yang ada di dunia ini, melalui penyakit, virus, atau apapun yang ada di dunia ini, saya memiliki 2 pertanyaan untuk kita semuanya. Silahkan dijawab dalam hati kita sendiri. Yang pertama, apakah pernah Anda semuanya berdoa dan bersyukur kepada Tuhan akan datangnya virus corona? Mungkin sekilas kita akan menjawab, gimana mau berdoa Fikar, gimana mau bersyukur Fikar. Justru gara-gara corona aku jadi rindu ke gereja. Karena di gereja tidak ditiadakan kebaktian seperti biasa. Aku rindu ke gereja bagi mereka yang rajin ke gereja. Tapi bagi mereka yang tidak mau ke gereja, jangankan corona. Tidak corona pun mereka tidak akan ke gereja. Jadi tidak ada pengaruh untuk mereka. Bagaimana aku bisa bersyukur Fikar dalam corona ini? Kau tahu perekonomianku sangat terancam. Kehidupanku terancam, serta sosialku terancam. Aku tidak bisa bertemu dengan teman-temanku, keluargaku. Ada berita duka cita, aku tidak bisa ke sana. Ada berita sukacita, aku tidak bisa ke sana.
Bagaimana mungkin aku bisa bersyukur? Bahkan kalau kita perhatikan, minggu kita hari ini tentang bersorak-sorak bagi Tuhan. Bagaimana mungkin aku bisa bersorak bagi Tuhan sementara nafas kehidupanku sudah di ujung tanduk? Itu yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua, kalau begitu saya ingin bertanya kepada kita semuanya. Adakah kita yang berdoa mengatakan, enyahlah engkau corona? Mungkin kalau pertanyaan yang kedua ini, 100% saya jamin kita pasti berdoa agar enyahlah kau corona. Tapi kita lupa, kita berdoa supaya corona ini enyah, tapi kita tidak melakukan bagaimana untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Artinya seperti ini, Tuhan memberi kita otak dan otot. Tuhan memberi kita otak dan otot. Kita diberikan otak untuk kita mau berdoa, kita diberikan otak untuk berpikir kepada siapa kita meminta pertolongan, tetapi Tuhan memberikan kita otot untuk melakukan apa yang kita doakan. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalaupun kita berdoa supaya corona ini enyah, ikut jugalah kita melakukan apa yang bisa menjaga kesehatan kita. Dia berdoa corona enyah, tapi dia tidak pernah cuci tangan, dia tidak pakai masker kemana-mana, dan yang lain sebagainya. Firman Tuhan melalui si Daud yang bermazmur, yang bersorak dalam kitab ini mau mengatakan 3 bagian. Yang pertama, respon akan firman Tuhan. Yang kedua, tindakan akan firman Tuhan. Dan yang ketiga, kekonsistenan akan firman Tuhan. Karena seperti ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, respon tanpa tindakan itu percuma. Karena merespon ini hanya melalui kata-kata saja bisa, iya atau tidak. Respon tanpa tindakan itu percuma. Tetapi tindakan tanpa konsisten pun itu percuma. Sekarang kita bertindak mau bersorak-sorak kepada Tuhan karena Dia baik, karena Dia menolong, karena perekonomianku baik, karena tidak ada virus corona. Sekarang kekonsistenan kepercayaan kita diuji saat ini. Apakah engkau tetap konsisten akan memuji Tuhan sekalipun virus ini mengancam kehidupan manusia? Kembali lagi diingatkan oleh Raja Daud kepada kita semuanya. Responlah firman Tuhan. Lakukan tindakan firman Tuhan. Dan konsisten akan firman dan tindakan kita kepada Tuhan. Itu terlihat melalui perintah Raja Daud kepada seorang nabi yang bernama Asaf, lalu kemudian kepada pengikut-pengikutnya atau saudara-saudaranya yang tertulis dalam ayat 7, bisa kita baca dalam di rumah kita masing-masing. Dia mengingatkan, si Daud mengingatkan kepada Asaf dan semua keturunannya supaya mau bersorak kepada Tuhan. Tetapi dia kasih bukti. Dia kasih bukti kepada kita semuanya ayat 31 sampai ayat 33. Biarlah langit dan bumi mengingatkan kita akan waktu penciptaan. Biarlah langit dan bumi, biarlah laut beria-ria, biarlah pohon dan hutan bersorak-sorak. Ada 3 tempat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Langit dan bumi menggambarkan bagian di atas cakrawala. Lalu kemudian laut serta isinya menggambarkan laut-lautan. Dan yang ketiga, pohon dan hutan menggambarkan daratan. Ketiga tempat ini diperintahkan oleh Daud untuk bersorak-sorak dan memuji Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya begini Bapak Inang. Kita ini di bagian mana? Kita mau di laut, di udara, atau di darat? Kalau kita mau di laut, kita nggak bisa berenang. Dia pengen berada di udara, dia takut ketinggian. Dia pengen berada di darat, tapi dia selalu pekerjaannya mengeluh dan berkeluh kesah.
Terus kita di mana? Sementara ketiga tempat ini Tuhan mengatakan kepada Daud supaya mengingatkan, bersorak-soraklah memuji Tuhan. Ternyata ketiga tempat bagian ini pun tidak dia lakukan. Terakhir, karena dia tidak memuji Tuhan dan bersorak-sorak kepada Tuhan, Fikar ngomong, entah apa yang merasukimu. Disuruh bersorak-sorak, tidak mau. Disuruh memuji Tuhan, tidak mau. Diberikan daratan yang indah, tidak mau. Laut dan isinya, tidak mau. Langit dan bumi, tidak mau. Fikar ngomong, entah apa yang merasukimu. Lalu kemudiannya tetangganya bilang, aduh ya udahlah. Disuruh puji Tuhan, tidak mau. Disuruh puji diri, tidak mau. Terus memuji siapa? Maka dari itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita ini adalah bersyukurlah. Tentu sangat sulit bersyukur dengan uang yang sangat terbatas. Tentu sangat sulit bersyukur dengan ancaman yang ada di dunia ini. Tapi pesan Daud kepada kita semuanya, kenapa kita harus bersyukur sekalipun terasa dunia ini gelap? Yang pertama, karena Tuhan masih ada. Yang kedua, karena Tuhan itu baik. Seperti yang disebut ayat 34 dan ayat 35. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik selama-lamanya. Di saat kau susah, senang, Tuhan itu baik selama-lamanya. Bersyukurlah dan tetap meminta pertolongan kepada Tuhan. Karena apa? Karena Dia masih ada. Masih ada pertolongan daripada Tuhan dan masih ada kuasa tak terbatas dari Tuhan. Sebuah lirik lagu mengatakan seperti ini. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia mencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita percaya akan keberadaan Tuhan dalam hidup kita, apapun yang kita alami, kita mampu bersyukur kepada Tuhan. Seorang sahabat mengatakan seperti ini, kualitas iman, kualitas pengakuan kehidupan orang Kristen bukan dilihat dari seberapa rajin dia beribadah, tapi kualitas iman kehidupan seorang Kristen terlihat dari bagaimana dia menanggapi semua firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Dan seorang ilmuwan yang bernama John Bever mengatakan seperti ini. Ada alasan banyak orang bergumul dengan iman karena mereka kurang pengharapan. Jika Anda tidak memiliki pengharapan, maka iman yang Anda miliki itu tidak memiliki dasar apa-apa. Iman tanpa pengharapan pun itu tidak sebuah iman yang sesungguhnya. Tapi ketika kita berpengharapan kepada Tuhan, sertakan itu adalah memang karena iman kita yang hanya berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang menarik dalam ambilan teks khotbah kita hari ini, kenapa Daud meminta Asaf dan keturunannya memuji Tuhan? Karena ada tabut perjanjian di tengah-tengah mereka. Artinya mereka menganggap di mana tabut perjanjian berada, di situ Tuhan ada. Sekarang tidak tabut perjanjian lagi yang ada kepada kita. Sekarang yang ada di tengah-tengah kehidupan kita adalah kehadiran Yesus Kristus. Dia sudah mati demi dosa kita. Bahkan Dia bangkit untuk menggenapi kemenangan yang sudah Dia janjikan. Kasih setia Tuhan selama-lamanya dan untuk selama-lamanya. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, serta teman-teman, pemuda-pemudi remaja, pakailah waktu kita untuk mengasihi sesama sebagai gambaran mengasihi Tuhan. Minggu ini adalah minggu kemitraan di GKPS. Kita bermitra dengan sesama kita, suami bermitra dengan istri, orang tua bermitra dengan anak, begitu juga dengan yang lainnya.
Bukan karena dia satu gerejaku, maka aku mau peduli dengan dia. Bukan karena dia satu margaku, maka aku peduli dengan dia. Tapi karena aku sudah diberikan kepedulian, kasih setia oleh Tuhan, sehingga aku harus peduli kepada orang lain. Jangan selalu melihat ke atas dalam artian meninggikan dagu. Jangan selalu melihat ke atas tetapi sedikit untuk melihat ke bawah teman-teman saudara-saudara kita. Jadi kalau misalnya Nasyam kelamaan melihat ke atas, kalau Nasyam jalan di bawah ada duit 50.000, Nasyam gak dapat, orang lain yang dapat. Jadi sering-seringlah melihat ke bawah, sering-seringlah melihat teman-teman kita yang membutuhkan pertolongan. Karena kita juga sudah ditolong oleh Tuhan. Bangsa Israel ditolong oleh Allah ketika mereka keluar dari hukuman, dan kita sudah ditolong oleh Tuhan melalui kasih setia hidup niuhur yang tidak berkesudahan. Maka dari itu, sekali lagi firman Tuhan menyapa kita dalam hari ini, bertoleransi kepada umat sesama sebagian bentuk kemitraan kita kepada teman-teman yang di luar agama kita mungkin. Toleransilah kepada sesama, lalu pedulilah kepada sesama, tetaplah memuji Tuhan, bersorak-sorak bagi Tuhan untuk segala kebaikannya. Lakukanlah respon firman Tuhan, tindakan akan firman Tuhan, serta konsisten akan firman Tuhan. Karena kekayaan serta keberhasilan orang Kristen bukan dilihat dari hartanya, tetapi kekayaan serta keberhasilan orang Kristen dilihat dari imannya yang konsisten akan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya membaca ayat terakhir, ayat 36, yang menjadi pegangan, yang menjadi peneguh kepercayaan kita menghadapi dunia ini. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Semoga Tuhan memberkati, semoga Tuhan menumbuhkan kepercayaan kita akan firman Tuhan, dan berbahagialah semua orang yang mau mendengarkan serta melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah Tuhan tabur bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kesusahan hidup yang kami alami. Tuhan mengajari kami untuk selalu bersyukur dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan untuk kenikmatan hidup yang bisa saja kami alami. Tuhan mengajari kami bahwa kami tidak ada apa-apanya tanpa pertolongan Tuhan. Bapa yang maha baik, firman yang sudah kami dengarkan, biarlah Tuhan yang membuat benih itu berbuah serta bertumbuh. Dan iman kepercayaan kami terlihat melalui respon tindakan serta konsisten perbuatan kami. Bapa yang di surga, untuk segala kelemahan, kekurangan yang menyakiti hati Tuhan, dengan berunduk niuhur, kami datang kepada Tuhan untuk meminta pengampunan dosa. Semoga Tuhan mengasihi dan mengampuni kami, serta semoga Tuhan juga menjawab semua doa-doa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang ada dari dulu sampai selama-lamanya, kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yang tertulis dalam Ibrani pasal 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita.
Marilah kita berdoa atas persembahan yang telah kita kumpulkan. Ya Tuhan Allah pemilik segenap kehidupan ini, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan, dan penyertaan-Mu. Engkau memberikan makanan, pakaian, dan segala kebutuhan hidup kami. Sebagai ucapan syukur, kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripadamu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya, agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami agar semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap apa yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Doa persembahan kami di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Hujan berkat telah tercurah. Kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya, dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom untuk kita semuanya. Shalom.